Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Olivia dengan NPM 2355202007. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari proyek yang telah saya buat untuk tugas mata kuliah proses mining. Tugas yang saya buat yaitu sistem untuk deteksi penerjemah bahasa isyarat. Mengapa saya mengambil mengenai ini? Karena bahasa isyarat adalah bahasa utama yang digunakan oleh penyandang tunarungu dan tunawicara untuk berkomunikasi. Namun sebagian besar orang tidak memahami bahasa isyarat, sehingga terjadi hambatan komunikasi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum. Proyek ini hadir sebagai solusi teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi dan menerjemahkan gestur tangan bahasa isyarat secara real-time melalui kamera webcam biasa. Tujuan dari proyek ini yaitu membangun sistem yang dapat mendeteksi gestur tangan bahasa isyarat secara real-time dan mendeteksi kata dinamis seperti halo, terima kasih, tolong, maaf, dan lain-lainnya. Menampilkan hasil deteksi dalam bentuk dashboard visual yang informatif dan juga menambahkan fitur text to speech agar hasil deteksi bisa didengar. Oke, baiklah. Untuk teknologi atau beberapa library yang digunakan yaitu pertama bahasa pemrograman Python, media pipeline digunakan untuk mendeteksi 21 titik landmark yang ada di landmark tangan dari kamera, OpenCV, membaca frame kamera dan menampilkan visualisasi, Scikit-learn atau random forest model machine learning untuk mengklasifikasi gestur, Streamlit dashboard web yang menampilkan hasil deteksi, Plotly grafik confidence dan distribusi kata, dan PyText X3 text to speech untuk membacakan hasil deteksi. Dalam proyek saya juga menggunakan 3 modul. Pada proyek ini terdapat 3 modul. Yang pertama yaitu collage sequence data yang digunakan untuk tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dan membangun dataset gestur dinamis yang terdiri atas rangkaian gerakan tangan, berbeda dengan pengumpulan gestur statis. Program ini merekam beberapa frame secara berurutan sehingga informasi perubahan posisi tangan dari awal hingga akhir gerakan tetap terjaga. Setiap frame diproses menggunakan media pipe untuk memperoleh 21 titik landmark yang kemudian diubah menjadi 63 fitur numerik. Seluruh urutan fitur tersebut disimpan melalui satu file NPY sebagai satu sampel gerakan. Dataset yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk melatih model pengenalan bahasa isyarat yang dinamis, seperti model berbasis LSTM atau model klasifikasi sequence lainnya. Alur kerja untuk tahap ini yaitu program meminta kamu mengetik nama kata yang ingin direkam. Misal, halo, terima kasih. Tekan spasi untuk memulai rangkaian gerakan. Program menghitung mundur selama 2 detik supaya kamu siap pada posisi awal, lalu merekam semua sequence length frame sekitar 1,5 sampai 2 detik sambil melakukan gerakan gestur kata tersebut dari awal sampai akhir. Ulangi langkah 2 sampai 3
sekitar 3-40 kali untuk kata yang sama dengan sedikit variasi kecepatan gerakan. Posisi awal tangan agar lebih bervariasi. Tekan N untuk pindah ke kata berikutnya. Tekan Q untuk keluar. Setiap rekaman disimpan dalam satu file NPY. Dan berikut adalah library yang digunakan. Import OS digunakan untuk mengakses kamera, membaca frame video, serta menampilkan hasil deteksi. Import time digunakan untuk membuat hitung mundur sebelum proses perekaman dimulai. Import CP2 digunakan untuk mengakses webcam dan menampilkan hasil deteksi. Import NumPy SNP digunakan untuk menyimpan data gerakan dalam bentuk array multidimensi. From hand utils, import create hand creator, hand detect hand, landmark for feature vector, draw landmark digunakan untuk mendeteksi tangan, menggambar landmark terjadi pada vektor fitur. From sequence util, import sequence length, menyediakan nilai sequence length yaitu jumlah frame yang direkam dalam satu gerakan. Oke, baiklah. Sekarang kita coba untuk melakukan penginputan data atau pembuatan dataset. Pada terminal pertama, kita klik ini. Kita masukkan kalimat yang akan kita coba. Misal, kata rahasia. Kita enter. Oke, kita mulai pengumpulan datanya. Tekan spasi untuk memulai. Rahasia seperti ini. Kita kumpulkan mungkin sebanyak 5 kata, 5 data seperti ini. Oke, cukup. Sekarang kita coba. Untuk mencoba, kita lihat di sini. Oke, selanjutnya untuk modul kedua, yaitu train sequence. Program train sequence model .py berfungsi untuk melatih model klasifikasi gestur kata dinamis menggunakan data rekaman. Gerakan yang telah dikumpulkan pada folder sequence data. Setiap data rekaman berupa urutan berupa frame atau sequence yang berisi koordinat landmark. Karena model random forest tidak dapat menerima data berurutan atau time series secara langsung, setiap sequence terlebih dahulu diringkas menjadi satu vektor fitur statistik menggunakan fungsi sequence to feature vector. Vektor fitur tersebut kemudian digunakan sebagai masukan untuk proses pelatihan model random forest. Library yang digunakan juga menggunakan OS, digunakan untuk mengakses folder file. NumPy digunakan untuk mengelola data numerik. Pandas untuk menampilkan informasi dataset. Joblib untuk menyimpan model dan label encoder. Sklearn model selection digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Sklearn ensemble import random forest classifier. Algoritma klasifikasi yang digunakan. Sklearn preprocessing digunakan untuk mengubah label kata menjadi angka. Sklearn metric
digunakan untuk mengevaluasi performa model. Oke, data yang tersimpan ini di sequence data. Langsung saja kita coba untuk mengeksekusi dari modul yang kedua. Kita ketik Python train 5 sequence model.py. Oke, ini sudah ada kata-kata yang sudah saya buat di tahap pengumpulan data. Ada kata halo, maaf, rahasia yang baru saja dibuat, sama-sama, terima kasih. Setelah itu, pada tahap modul yang ketiga, yaitu real-time sequence detect. Program yang keenam, real-time sequence detect, merupakan tahap akhir dari sistem pengenalan gestur kata dinamis secara real-time. Program ini menggunakan model random forest yang telah dilatih pada program 5 train sequence model untuk mengenali gerakan bahasa isyarat yang terdiri dari beberapa frame sequence. Berbeda dengan deteksi gestur statis yang melakukan prediksi pada setiap frame, program ini merekam satu rangkaian gerakan terlebih dahulu, kemudian mengubahnya menjadi vektor fitur statistik sebelum diprediksi sebagai sebuah kata. Output dari program ini adalah kata hasil prediksi beserta nilai confidence. Kemudian, kata tersebut dapat disusun menjadi sebuah kalimat. Untuk form controlnya ada spasi, digunakan untuk mulai merekam dan mendeteksi satu gestur kata. Opsi C untuk hapus kalimat riwayat kalimat yang sedang disusun, dan key untuk keluar. Oke, baiklah, langsung saja kita eksekusi untuk modul yang keenam. Langsung saja kita ketik Python real-time sequence detect.py. Baik, ada juga beberapa modul pendukung seperti modul yang detektor. Modul ini digunakan baiklah, ada beberapa modul pendukung juga seperti detektor. Fungsi dari modul ini menggunakan model yang sudah dilatih untuk mendeteksi gestur kata secara real time dengan tampilan OpenCV yang dipercantik dengan fitur suara. Fitur tampilannya yaitu landmark tangan berwarna berbeda-beda per jari, ada oranye ibu jari, hijau tunjuk, biru jari manis, jari tengah, ungu jari manis, kuning kelingking. Panel atas gelap dengan dot indikator tangan, hijau terdeteksi, merah tidak. Fitur suaranya juga, tekan S untuk toggle suara otomatis on off, tekan R untuk bacakan kalimat secara manual, tekan C untuk hapus kalimat, dan Q untuk keluar. Kemudian juga ada dashboard. Ini adalah dashboard dari Streamlit-nya.
detektor. Baiklah, langsung diuji coba untuk detektornya untuk menampilkan tampilan web Streamlit-nya. Ini. Seperti lagi. Ini masih belum terdeteksi. Rahaja. Nah, ini bentar. Memunculkan di Streamlit seperti ini. Web ini hanya menampilkan deteksi penjelasannya saja. Memberikan penjelasannya seperti berapa persen tingkat confidence-nya, memunculkan riwayat deteksi, dan juga memunculkan grafik seperti ini. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dari proyek saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dari proyek yang saya buat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja proyek dari saya yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.